Saudara pengganti bertindak sebagai pembina upacara Bapak Sumarsono SE SPD. Pemimpin upacara Bapak Wahyu Nur Cahya SPD. Protokol Ibu Rista Ayu Kusmayati SPD. Danton 1 Bapak Dedi Prastio SPSI. Danton 2 Bapak Vino Pradana Putra SPD. Danton 3 Bapak Haris Abdul Rozak SOS. Pengibar bendera Bapak Pranaseta Hananta SPD. Bapak Gigi Setiano SPD. Bapak Bimantara Yuda SPD. Perwira Ibu Valentina Eka SPD. Ajudan Ibu Dewi Ayu Sa'diah MPD. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 Ibu Rahmania Agustin MPD. Doa Bapak Muhammad Fikri Haikal SPD. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025 segera dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. siap. Gerak. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan. Luruskan. Lapor, barisan 1 siap. Lapor barisan 2 siap. Lapor, barisan 3 siap. Lapor tim badan suara siap. Masing-masing laporan saya terima. Balik bat. Balik kuat. Balik kanan. Gerak. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pimpinan saya ambil alih. Butuh perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum
kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PKRI ke-80 siap laksanakan. 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 Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah PGRI. Sejarah singkat Persatuan Buruh Republik Indonesia. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. John Delbert Acton. Terbentuknya Persatuan Buruh Republik Indonesia atau PGRI berawal dari semangat perjuangan buruh pribumi di zaman Belanda. Pada tahun 1912, dengan membentuk organisasi bernama Persatuan Buruh Hindia Belanda atau PGHB, organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB, berkembang pula organisasi buruh baru antara lain Persatuan Buruh Bantu, Perserikatan Buruh Desa, Persatuan Buruh Efek School, Perserikatan Norma School, Bugerekwek School Bond, di samping organisasi buruh bercorak keagamaan dan kebangsaan lainnya. Pada tahun 1932, nama Persatuan Buruh Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Buruh Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia sangat didambakan oleh buruh dan bangsa Indonesia. Pada zaman penduduk Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Buruh Indonesia atau PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Buruh Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok buruh yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Buruh Republik Indonesia atau PGRI didirikan dengan 3 tujuan,
yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, buruh pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Di era revolusi kemerdekaan, Persatuan Guru Republik Indonesia bekerja di tengah-tengah ayunan gelombang revolusi, bercita-cita tinggi luhur, suci murni, membangun bangsa melalui pendidikan dan pengajaran. Para guru berjuang dan membangun segalanya yang runtuh, remuk redam, retak pada semua lapangan, terutama pada lapangan pengajaran dan pendidikan. Kelahiran PGRI sebagai tuntutan sejarah melalui proses yang panjang dan lahir tepat saat rakyat Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sumbangsi kaum buruh tertulis dalam sejarah turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena itu, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah, ujar Soekarno. Periode tahun 1962 sampai 1965 merupakan masa kelam dengan timbulnya ketegangan dan perpecahan akibat penyusupan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. PGRI sesuai dengan jati dirinya sebagai organisasi perjuangan tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berbagai pencapaian tersebut menguatkan eksistensi PGRI di usianya yang ke-80. PGRI terus bertumbuh lebih berdaya, berdikdaya di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Jakarta, 25 November 2025. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Profesor Dr. Unifah Roshidi, MPD. Menyanyikan lagu Mars PGRI dilanjutkan dengan lagu Indonesia Jaya. Kita
untuk berhati-hati. Istirahat di tempat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Murpriyono MM selaku pengembang sekolah beserta senior-senior kami. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha. Yang saya banggakan anak-anakku semua kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang pagi ini luar biasa menjadi peserta upacara. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal, maka saya ingin menyampaikan kepada petugas upacara untuk pagi hari ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Yang berikutnya adalah tim paduan suara hari ini luar biasa. Pada kesempatan ini, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita semua, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kekuatan, kesempatan dan perlindungan, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025 dalam keadaan baik. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak, Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semua yang saya banggakan, bahwa pada kesempatan ini untuk sambutan sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah dari pengurus besar PGRI, yang kedua adalah dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena situasi dan kondisi yang panas, maka kami mohon nanti untuk sambutan pengurus besar PGRI bisa di-share baik kepada Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha sekaligus kepada seluruh murid SMK PGRI 1 Tulungagung. Sehingga pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 dan Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat guru-guru hebat di seluruh Indonesia dan murid-murid penerus perjuangan bangsa. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas semua nikmat, rahmat, dan pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Dia anugerahkan kepada kita dan bangsa Indonesia.
Alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Bangsa dan negara Indonesia tetap bersatu, kokoh dan kuat. Selama 1 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program Recognize Pembelajaran Lampau untuk 12.500 guru. Pemerintah memberikan berbagai pelatihan, antara lain pendidikan profesi guru, upgrading guru, bimbingan konseling untuk guru-guru non-bimbingan konseling, pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artificial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk guru non-aparatur sipil negara dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar 300.000 rupiah per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru. Pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana diharapkan, tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik. Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari 300.000 rupiah menjadi 400.000 rupiah. Tugas administratif guru dikurangi. Kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam. Ada 1 hari belajar guru dalam sepekan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing dan meningkatkan kualitas diri. Di era digital dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis, di mana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kenangan material. Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi, dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Kondisi demikian harus diakhiri. Guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid. Untuk melindungi para guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damai, restoratif justice bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik. Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengemban tugas profetik mencerdaskan, membangun nalar kritis, hati yang jernih, dan akhlak mulia. Kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan gawai, judi online, kesulitan ekonomi, harmonisasi keluarga, dan sebagainya. Kehadiran guru kian diperlukan oleh murid di dalam dan di luar kelas sebagai figur inspiratif, teladan, dituju dan ditiru, orang tua, mentor, motivator, dan sahabat dalam suka dan duka.
Untuk tugas mulia itu, idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi dan menentukan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru. Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya tanggung jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara terbaik. Perbaiki komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai. Kepada para murid, saya mengingatkan 5 nasihat Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, belajarlah yang baik. Yang kedua, cintai ayah dan ibu. 3, hormati guru. 4, rukun sama teman. Dan 5, cintai tanah air dan bangsa. Muliakanlah dirimu dengan memuliakan gurumu. Ridho dan doa gurumu menentukan masa depanmu. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas semua dharma bakti yang telah ternilai dengan materi. Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu kualitas sumber daya manusia, masa depan bangsa dan negara. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Jadi sedikit saya menambahkan bahwa tidak pada hari ini kita telah memperingati hari ulang tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025, yang mana dari apa yang saya bacakan setidaknya kita bisa memetik dan mengambil momentum pada pagi hari ini dalam peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025. Setidaknya 5 poin tadi yang diwanti-wanti oleh Bapak Presiden. Kalau kita ingin dimuliakan ibaratnya, maka setidaknya kita harus memuliakan orang lain. Janganlah kita, kalau nggak mau dicubit, janganlah kita mencubit orang lain. Itu ya. Jadi saya ingin ini untuk murid-murid SMK PGRI 1 Tulungagung bisa introspeksi. Yang selama kegiatan pembelajaran dari tahun ajaran baru kemarin di bulan Juli sampai saat ini, mungkin pada saat di kelas atau di luar kelas, pada saat kalian ditegur oleh Bapak Ibu guru, disapa oleh Bapak Ibu guru, dibentak oleh Bapak Ibu guru, inilah bentuk kasih sayang Bapak Ibu guru pada kalian. Bapak Ibu guru di sini juga sebagai orang tua kalian, dan Bapak Ibu guru adalah membantu orang tua kalian yang ada di rumah untuk mendidik kalian, membimbing kalian. Jadi itu tolong mari kita sama-sama introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan di kegiatan pembelajaran, di kelas, di luar kelas, pada saat kalian ditegur oleh Bapak Ibu guru, dengan mungkin perasaan kalian marah, emosi dan sebagainya. Tolong setelah Hari Guru ini, maka tidak ada lagi murid-murid SMK PGRI 1 Tulungagung yang disapa ditegur Bapak Ibu gurunya dengan emosi, dengan menjawab yang tidak mengenakan hati Bapak Ibu guru. Terus terang, Bapak Ibu guru di sekolah, mungkin kalau di rumah beda. Kita betul-betul hati-hati. Kalau di rumah dengan anak, kita bisa membentak dengan jewer dan sebagainya. Tapi di sekolah, kita nggak bisa. Untuk itu kami mohon,
dengan sentuhan ucapan, sapaan, teguran Bapak Ibu guru, setidaknya itu adalah merupakan bahasa yang baik untuk kalian. Dan kami yakin semua Bapak Ibu guru semuanya selalu berdoa untuk kalian. Kalian semua semoga terus diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan perlindungan, dan akhirnya kalian semua nanti lulus dari SMK PGRI 1 Tulungagung menjadi orang-orang yang sukses. Jadi untuk itu, setelah Hari Guru ini berarti harus ada perubahan pada diri kalian, dan kami sendiri juga melakukan introspeksi untuk berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kalian semua. Dan pada kesempatan ini secara pribadi dan atas nama lembaga SMK PGRI 1 Tulungagung, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional 2025. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes, siapa kita? Rasanya kurang kompak. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita? Terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu himne guru diikuti seluruh peserta upacara dan dilanjutkan dengan lagu Terima Kasih Guruku.
sebagaimu waktu yang kau ukir menjadi makna. Menatap kau arsitek jiwa yang tak tergapai layak. Jadi kamu tidak kesabaran bagi ria gelisah kami. Berikan sekedar buku yang kau pintu gerbang semesta. Kau izinkan kami menata di jalan sutra pengetahuan yang pikiran kami pasir yang tandus dan kau sirami dengan mata air hikmah yang tak pernah kering. Seringkali lalai, kau sulit ukir, membuat ibu rumah sunyi yang tak terucap. Kami biarkan peluhmu mengering di atas papa dusak, tidak menyadari bahwa itu adalah tinta emas dari pengorbanan suci. Taburanmu adalah simfoni pedih yang membangunkan tunas kesadaran, mengajarkan kami bahwa kegagalan adalah kunci rahasia menuju keagungan. Di hari ini, jangan hati kami meluap oleh rasa terima kasih. Air mata ini menetes bukan karena duka yang menghimpit, tetapi karena cinta yang terlalu luas. Sebuah budi yang melampaui segala pujian. Semoga simfoni hatimu didengar oleh langit dan dibalas dengan keindahan yang tak terjama. Kami adalah rumah abadi dari ajar suci dan akan begitu selamanya. Selamat Hari Guru. Terima kasih guruku. Silakan untuk anak-anak semua kembali kepada tempatnya masing-masing dan kembali ke barisannya seperti sedia kala. Pembaca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya bacakan secara agama Islam. Bagi pemeluk agama selain Islam, saya persilahkan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh kami seluruh bangsa Indonesia berbahagia Engkau perkenankan Bapak Ibu Guru berperan serta aktif membangun manusia seutuhnya demi tercapainya cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan yang Kau ridhoi. Selamatkanlah negara dan bangsa kami dari fitnah dan malapetaka. Berilah kami dan para pemimpin kami kekuatan lahir batin yang nyata. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, sudah menjadi kehendak-Mu ya Ilahi Rabbi bahwa tidak ada seorang pun yang pintar, tidak ada seorang pun yang mahir, tidak ada seorang pun kecuali pernah dididik oleh seorang guru. Namun kami yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang guru yang sempurna sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar yang senantiasa digunggu dan ditiru tanpa rahmat dan pertolongan-Mu. Oleh karena itu, berikanlah rahmat dan pertolongan agar kami selalu konsisten di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, upacara peringatan Hari Guru kami laksanakan sebagai ungkapan rasa syukur untuk memperoleh ridho-Mu semata. Kami memohon petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai seorang yang profesional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup. Dalam kehidupan kami, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad kekuatan, keikhlasan, perlindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang suci ini. Semoga dalam upacara Hari Guru Nasional 2025, peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-80 ini menjadi bentuk penghormatan dan terima kasih kepada para guru atas segala dedikasi dan pengorbanan para guru dalam mencerdaskan bangsa. Semoga semangat perjuangan para guru terus menginspirasi kita untuk bekerja bersama mewujudkan pendidikan yang lebih baik demi masa depan yang kemudian menjadi generasi penerus bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara bendera telah dilaksanakan.
Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat dan tegak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Untuk saja istirahat cepat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Guru. Langsung saja, baik, mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk hari ini ada hadiah kecil ya dari murid-murid kita ya, seluruhnya inisiatif mereka sendiri Bapak. Jadi kemarin mereka mengadakan iuran ya untuk Hari Guru ini. Mungkin sederhana, tapi bagi mereka inilah bentuk kasih sayang murid-murid kita kepada Bapak Ibu Guru, terutama di SMK PGRI 1 Tulungagung. OSIS mohon dibantu mempersiapkan. Untuk dokumentasi, Bapak Ibu Guru mungkin bisa merapat ke tengah ya. Untuk secara simbolis ya, kita melepas balon sebagai tanda ya guru-guru di SMK PGRI 1 Tulungagung. Harapannya semuanya bisa dokumentasi, tolong siap-siap. Yang dari atas, mungkin dari atas, foto, video dari Esa jurnalis, dari OSIS ya, kalau dibagi jangan dibagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025. Terkhusus kepada Bapak Ibu Guru SMK PGRI 1 Tulungagung yang hebat, yang luar biasa. Semoga
dengan apa yang kita lakukan hari ini setidaknya menambah semangat kita untuk menjadi guru dan orang tua di sekolah. Semoga dengan kita melepas balon ini menunjukkan yaitu upaya kita, cita-cita kita, semoga nanti ini terus dan terus membumbung tinggi, membawa anak-anak murid-murid kita menuju kesuksesan. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas menunjukkan cita-cita kita bersama. Baik, mohon Bapak Ibu untuk dokumen